في الليالي كأمل بناديك مشتاق لعليك وحشني الوقت بالي مشغول بهواك على طول من الليل يطول ولا مش وياك في الليالي كأمل بناديك مشتاق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khatibul Umam, Prodi Bimbingan Konsentrasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas 2B. Baik, saya di sini mau presentasikan tentang sensasi dan persepsi. Sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa memakai masker dan jarak jauh agar terhindar dari pandemi virus corona 2021. Baik saja, kita mulai tentang materi sensasi dan persepsi. Kita mulai dari sensasi. Sensasi adalah fungsi indera alat dalam menerima informasi dari lingkungan yang sangat penting yang berlangsung secara terus-menerus. Sensasi beriringan bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris after image. Tahap-tahap yang terjadi pada sensasi adalah yang pertama, proses fisik. Maksudnya dari proses fisik adalah stimulus mengenai alat indera atau reseptor disebut sebagai proses kealaman. Yang kedua, proses fisiologis. Stimulus yang mengenai alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Yang ketiga, proses fisiologis. Proses di otak yang menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima dengan inderanya. Ada beberapa definisi yang terdapat dari sensasi sebagai berikut. Yang pertama, politeknik, sejumlah informasi yang relatif kurang bermakna yang terjadi ketika otak memproses sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari panca indera. Dennis John, bila alat-alat indera mengubah informasi atau stimuli menjadi impuls saraf dengan bahasa Benjamin B. Pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal. Simbolis atau konseptual, dan terutama
sekali berhubungan dengan alat indera. Adapun syarat-syarat dari sensasi sebagai berikut. Di contohnya, adanya objek yang diamati, alat indera atau reseptor serta saraf sensoris yang baik sebagai meneruskan stimulus ke otak untuk menghasilkan respon. Pengalaman dan lingkungan budaya. Pengalaman dan budaya mempengaruhi fasilitas alat indera. Ia mempengaruhi sensasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari sensasi, yang pertama faktor eksternal, yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sensasi. Misalnya contoh alat dari pendengaran. Jika kita mendengar sesuatu yang suaranya agak jauh, tentunya sulit bagi kita bisa mendengarnya dengan jelas atau samar-samar. Lalu lama rasanya itu, misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik atau ganteng yang sedang berjalan di kerumunan orang banyak, apakah kita bisa melihat secara jelas atau tidak? Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah lebih kepada kefungsiannya alat indera kita sendiri. Jika alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangannya akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-keraguan sehingga dapat sinkron alat pengolahan, yaitu saraf dan otak. Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Kesadaran dari proses organis dan satu kelompok. Penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain. Logis, informasi masuk melalui alat indera. Selanjutnya, informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan menanggapi usaha untuk memberi arti terhadap lingkungan sekitarnya, seperti contohnya kebijakan yang diambil oleh dari pemerintah akan selalu kita tanggapi berbeda oleh warganya. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Definisi persepsi dapat kita simpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama faktor dalam diri seorang atau aspek kognitif, dan faktor dunia luar atau aspek stimulus visual. Syarat-syarat persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya objek yang dipersepsi. Yang kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga adalah adanya alat indera, yaitu alat menerima stimulus. Cukup sekian dari kami hasil presentasi
pada sore hari ini. Jika ada kata-kata salah, datangnya dari salah. Jika ada kata-kata salah, datangnya dari saya. Jika ada kata-kata benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.